Jemaat GKI Soar Abiale Sentani telah melaksanakan sidang Jemaat ke-27 yang dibuka secara resmi oleh Ketua GKI Klasi Sentani, Pendeta Albert Swebu, yang ditandai dengan penabuhan tifa, penyematan tanda peserta, sekaligus penyerahan palu sidang kepada pemimpin sidang Pendeta Heldi Harun, di mana dalam acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh seluruh unsur pengurus harian Majelis Jemaat, Majelis Urusan, Ketua Unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, serta warga jemaat perwakilan 10 rayon di Jemaat GKI Soar Abiale Sentani pada Jumat 7 November 2025. Ketua Klasis GKI Sentani Pendeta Albert Swebu, usai membuka sidang jemaat mengatakan, melalui sidang Jemaat GKI Soar Abiale Sentani ke-27 akan diputuskan dan ditetapkan program kerja yang selaras dengan tema yang diatur juga oleh Badan Pekerja Sinode, yaitu tentang Tahun Kepedulian pada tahun pelayanan 2026. Dikatakan, khusus untuk Klasi Sentani yang terdiri dari 53 jemaat, 51 jemaat definitif, dan 2 jemaat persiapan, sidang jemaat secara resmi sudah dibuka pada tanggal 6 November di Jemaat Yahim, bertepatan dengan ulang tahun ketiga kepengurusan BP Klasi Sentani periode 2022-2027, dan sidang jemaat sendiri mulai pada 7 November 2025. Jemaat Soar dan beberapa jemaat lainnya merupakan jemaat yang pertama kali melaksanakan sidang jemaat. Dalam pelaksanaan sidang-sidang di Klasi Sentani akan berakhir pada tanggal 25 November 2025. Salam sejahtera bagi kita semua. Terimalah salam khas kami dari Sentani. Onomi Reimai. Saya Pendeta Albert Swebu, Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Sentani, bersama dengan Bapak Pendeta Heldi Harun, Sarjana Sains Teologi, selaku Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Soar Abiale, dan juga Bapak Yunus Sandra, selaku Ketua Panitia Pelaksana Sidang Jemaat ke-27 Jemaat GKI Soar Abiale Klasi Sentani tahun 2025. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan sidang-sidang jemaat di wilayah Klasis GKI Sentani yang terdiri dari 53 jemaat, 51 jemaat definitif, dan 2 jemaat persiapan. Hari ini Jemaat GKI Soar Abiale yang merupakan salah satu jemaat yang ada di wilayah kota Klasis GKI Sentani dengan jumlah 239 kepala keluarga dan 891 jiwa kembali melakukan evaluasi sidang-sidang jemaat yang berlangsung pada hari ini. Terima kasih karena Bapak Pendeta Heldi Harun bersama pelaksana harian Majelis Jemaat, para penatua Syamas, dan unsur-unsur yang telah memberi kepercayaan kepada panitia pelaksana sudah mempersiapkan sidang ini berlangsung. Sebelum hari ini tanggal 7 November 2025, sidang-sidang jemaat di wilayah Klasi Sentani dilaksanakan. Pada tanggal 6 November 2025, secara menyeluruh Badan Pekerja Klasis GKI Sentani telah membuka dengan resmi di Jemaat GKI Yahim pada perayaan tahun ketiga kepemimpinan Badan Pekerja Klasis GKI Sentani periode 2022-2027. Mengapa gereja melakukan sidang-sidang jemaat ini? Karena seluruh program kerja Gereja Kristen Injili di Tanah Papua telah dirangkum dalam satu dokumen yang disebut Rencana Strategi yang ada pada ketetapan Sidang Sinode ke-18 tahun 2022 di Klasis GKI Waropen
menetapkan sebagai ketetapan nomor 14 dari 37 ketetapan hasil keputusan sidang sinode GKI di Tanah Papua. Di dalam sidang-sidang jemaat ini, peserta sidang jemaat akan mengevaluasi seluruh pekerjaan, pelayanan, dan program-program di lingkup jemaat Suara Beale. Juga sekaligus melihat efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun lalu, apakah pada tahun 2025 ini telah mencapai target atau tidak mencapai target. Semua itu akan dievaluasi pada hari ini. Di atas dasar evaluasi itu, jemaat akan memutuskan dan menetapkan program kerja ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2026. Secara khusus, dalam GKI di Tanah Papua telah menetapkan 5 tema kerja dalam 5 tahun masa kerja, yaitu tema pembaruan pada 2022-2023, kemudian tema kerja pemberdayaan pada 2023-2024, lalu tema kerja kesehatan pada tahun 2025, tema kerja pada tahun 2026 adalah kepedulian, dan tema kerja tahun 2027 adalah kesaksian. Di atas tema-tema ini kita harus mencapai seluruh target dari program pelayanan ini. Untuk apa? Untuk mewujudkan tema besar 5 tahunan, yaitu mewujudkan kasih Kristus. Ya, mewujudkan kasih Kristus, menjadi gereja yang menghadirkan tanda perdamaian, tanda kesejahteraan, dan juga gereja yang berkeadilan untuk semua umat yang ada di atas tanah Papua. Karena itu saya selaku Ketua Klasis GKI Sentani telah diutus hadir pada hari ini di Jemaat Soar Beale dalam kapasitas sebagai pengarah sidang jemaat pada hari ini. Saya mengharapkan ajang sidang jemaat ini tidak dijadikan sebagai tempat untuk saling menyalahkan ataupun menjadi tempat perdebatan yang tidak bermakna. Tapi biarlah sidang jemaat hari ini menjadi tempat yang paling penting untuk menentukan perjalanan Jemaat Suara Beale pada tahun pelayanan 2026, merumuskan program kerja baik pelayanan maupun fisik, tetapi juga menetapkan anggaran pendapatan belanja gereja yang ada di Jemaat Suara Beale pada tahun 2026. Kami harapkan tema terbesar dalam panggilan GKI di Tanah Papua adalah menjadikan jemaat-jemaat ini menjadi jemaat yang mandiri dan jemaat yang misioner untuk melakukan tri tugas gereja dan tri panggilan gereja di dalam GKI di Tanah Papua. Ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya memberi apresiasi kepada seluruh persiapan pelaksanaan sidang jemaat ke-27 hari ini di Jemaat Suara Beale, kepada Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Heldi dan seluruh barisan majelis, tapi juga secara khusus untuk panitia pelaksana sidang jemaat ke-27 Jemaat Suara Beale, Bapak Yunus Anggra. Yang paling terakhir, sebagai sebuah gambaran bahwa GKI di Tanah Papua ini terdiri dari 12 wilayah kerja, dari timur ke barat dan juga dari utara ke selatan. Selama tanah ini masih disebut Papua, maka di situ ada GKI. Maka selama ada GKI, berarti tanah itu disebut Papua. Kita terdiri dari 70 klasis definitif dan juga ada 13 bakal klasis di seluruh tanah Papua. Dan jumlah jemaat GKI yang menyebar di seluruh tanah Papua adalah 2058 jemaat. Salah satu jemaatnya adalah jemaat GKI Suara Beale. Biarlah jemaat GKI Suara Beale ini menjadi jemaat yang kokoh, mandiri, dan mampu untuk melakukan seluruh amanat dan panggilan Tuhan, maju di dalam hal spiritualitas, tetapi juga dalam kemajuan pembangunan dan penataan di lingkungan gedung gereja
pastori, pagar, dan halaman yang pada hari ini sedang ditata. Ini luar biasa, sebuah kemajuan yang sangat luar biasa yang sedang terjadi hari ini di Jemaat Suara Abe-Ale. Kiranya Tuhan Allah yang menjadi alas dan dasar berdirinya jemaat ini mengalirkan dan memerintahkan kasih dan berkat-Nya turun ke atas jemaat ini, ke dalam kehidupan semua keluarga-keluarga yang menjadi kekuatan persekutuan dan pelayanan Jemaat Suara Abe-Ale. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bersidang baik untuk Jemaat Suara Abe-Ale tetapi juga seluruh jemaat-jemaat di Klasi Sentani yang dimulai pada hari ini 7 November 2025 dan akan berakhir pada tanggal 29 November 2025. Setelah itu kita akan masuk ke dalam rapat kerja 3 Klasis GKI Sentani pada tanggal 4 Desember tahun 2005 di Jemaat GKI Martin Luther Sentani. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun saja Bapak Ibu berada. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua orang yang hidup di tanah Papua. Terimalah salam kami, salam khas dari Sentani. Remai. Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Albert Swebu menambahkan, selama tanah ini masih disebut Papua, maka disitulah GKI tetap ada. Selama Papua ada, maka disitulah ada GKI. Tercatat, GKI memiliki 12 wilayah kerja dan memiliki 70 klasis, 13 klasis persiapan, serta 2058 jemaat, salah satunya adalah Jemaat GKI Soar Abe-Ale. Di tempat yang sama, Ketua Majelis Jemaat GKI Soar Abe-Ale Sentani, Pendeta Heldi Harun mengatakan, salah satu hal yang perlu diketahui, sidang ini nantinya mengevaluasi seluruh pelayanan di tahun pelayanan 2025. Selanjutnya dalam sidang ini, akan diputuskan program-program serta anggaran pendapatan gereja akan dilaksanakan di tahun pelayanan 2026 sebagai tahun kepedulian sesuai dengan tema Sinode. Baik, saya Ketua Majelis Jemaat GKI Soar Abe-Ale, Pendeta Heldi Harun. Pada kesempatan ini memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang memiliki pekerjaan ini, di mana hari ini kami boleh dijadwalkan oleh Badan Pekerja Klasis Jemaat Soar Abe-Ale melakukan persidangan jemaat yang ke-27. Dan dalam persidangan ini sebagai Ketua Majelis Jemaat bersama Majelis Jemaat, kami boleh mempersiapkan seluruh penata layanan yang telah berlangsung selama tahun 2025 menjadi sebuah evaluasi dalam pertanggungjawaban di tengah persidangan yang ke-27 ini. Dan kami bersyukur di tahun 2025 ini kami berjuang, berusaha sehingga seluruh program-program yang menjadi keputusan sidang jemaat yang ke-26 dapat kami lakukan dengan baik di tahun 2025. Dan pada sidang ini juga kami akan ada dalam memutuskan segala program-program yang akan kami kerjakan di tahun 2026 sebagai tahun kepedulian. Dan kami bersyukur karena hari ini kami mengawali seluruh persidangan di Klasis GKI Sentani dan Jemaat Soar Abe-Ale mendapatkan kehormatan hadir Bapak Ketua Klasis GKI Sentani, Bapak Pendeta Albert Swebu SSI, dan itu sesuatu yang luar biasa, memberi motivasi semangat dalam sambutan pembukaan sidang dan juga kehadirannya memberi spirit bagi Jemaat Soar Abe-Ale untuk terus maju berkembang
dan bersaing di tengah-tengah perkembangan dunia yang penuh dengan perkembangan digital saat ini. Tuhan memberkati kita dan selamat bersidang. Semoga Tuhan menyertai persidangan ini berjalan dengan baik. Onomi, Remai, Sementara itu, Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2025, Yunus Sangra menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang Jemaat ke-27 Jemaat GKI Soar Abiale Sentani yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2025 tentang pengangkatan dan pengesahan Panitia Sidang Jemaat GKI Soar Abiale Sentani ke-27 tahun 2025. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada pendeta, majelis dan juga panitia dari Rayon 1 dan 2, juga kepada seluruh warga jemaat yang sudah membantu dari sisi anggaran, sehingga sidang ini bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan sukses. Lanjutnya, sidang kali ini dibawa sorotan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan, yang dikutip dari 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19, Mazmur 27 ayat 2 dan 3. Dan secara konkret dipertegas dalam subtema bahwa melalui sidang jemaat ke-27 GKI Soar Abiale Sentani, kita gerakan balas kasih kepada umat dan alam ciptaannya untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Sidang Jemaat ke-27 ini dilaksanakan sebagai wahana untuk mengevaluasi program-program pelayanan dalam lingkup Jemaat GKI Soar Abiale Sentani tahun 2025 akan memutuskan program untuk tahun 2026. Yunus berpesan agar dalam pelayanan ke depan perlu ada kerjasama, rendah hati, itu sebagai modal utama dalam melaksanakan program di tahun pelayanan 2025. Menjadi satu persekutuan Gereja Kristen Injili yang berdiri kokoh dan mandiri, menunaikan amanat agung bagi jemaat dan dunia. GKI tak tercerai, menyatu berjalan, menyebarkan puji Yesus Kristus di tanah yang telah diberkati. Memang dahulu kamu adalah telapak, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu terang. Di dalam keadilan dan damai sejahtera, pula umatnya yang tertindas dihadang deras.